Seorang TKI miskin yang sedang kelelahan hanya ingin numpang duduk dan minta segelas air hangat di sebuah kafe mewah. Namun, ia malah dipermalukan dan diusir seperti gelandangan. Yang tak ia tahu, insiden memalukan itu diam-diam disaksikan oleh seorang wanita bule misterius dari lantai atas. Beberapa hari kemudian, ia secara ajaib mendapat pekerjaan di kafe itu. Pelayan yang dulu mengusirnya kini bersikap sopan. Dan wanita bule itu kembali hadir dalam hidupnya kali ini bukan hanya memberi roti, tapi juga perhatian. Ternyata, wanita itu adalah pemilik jaringan kafe tersebut. Ia menyukai ketulusan dan keberanian pria itu yang tetap tenang walau dihina. Tapi semua menjadi rumit saat si wanita melamar dan menawarkan warisan sekaligus cintanya. Apakah pria itu akan menerima? Atau malah kabur dari hidup yang terlalu sempurna untuk orang sederhana, seperti dirinya? Hari itu dingin, bukan dingin yang bisa kamu lawan dengan jaket murahan dari pasar loak, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang, yang bikin jari-jari beku meski sudah dikantongin terus. Salju belum turun, tapi langit Paris abu-abu dan kejam. Aku berdiri lama di pinggir jalan, hanya memandangi orang-orang lewat dengan cepat. Semua punya tujuan, kecuali aku. Namaku Bayu. Aku TK asal Indonesia yang datang ke Eropa bukan buat wisata atau pamer foto Instagram, tapi untuk cari makan, nyari kerja, dan kadang cuma nyari tempat buat duduk yang gak bikin satpam datang ngusir. 3 hari terakhir aku tidur di tempat penampungan gereja. Sebelumnya aku kerja bangunan, tapi proyeknya dihentikan, dan aku kena PHK tanpa kompensasi. Bahasa Prancisku pas-pasan, ditinggal recehan, dan badan makin lemah karena cuma makan 1 kali sehari, itu pun kadang cuma roti sisa pasar. Siang itu aku benar-benar butuh tempat buat istirahat. Kakiku udah sakit karena jalan terus dari pagi. Tangan gemetar, perut kosong. Aku lihat sebuah kafe elegan di sudut jalan Rue de Rivoli. Kaca jendelanya besar, dari luar bisa lihat betapa hangat dan nyaman dalamnya. Pelayan memakai rompi hitam rapi. Musik klasik mengalun pelan. Semua tampak terlalu mewah buat orang sepertiku. Tapi aku nekat. Aku masuk dengan kepala sedikit tertunduk. Langkah pelan, takut bikin suara. Di meja dekat jendela ada tempat kosong. Aku duduk, diam, dan berharap tidak ada yang memerhatikan. Tujuanku sederhana, numpang duduk sebentar, dan kalau bisa, pesan segelas air panas. Itu saja. Baru 5 menit duduk, seorang pelayan pria menghampiri. Wajahnya tajam. Senyum, "Nggak ada. Pardon, Mesir. This table is reserved," katanya. Dingin. Aku mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggris patah-patah. "I only need warm water. Just drink. Not long." Dia mendengus. "This is not a soup kitchen. You can't just sit here." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pelanggan melihat ke arah kami. Salah satu wanita di sudut bahkan berbisik pada temannya sambil menatapku dari ujung rambut sampai sepatu robiku. Aku mulai bangkit. Malu, tapi pelayan itu belum puas. Dia menambahkan dalam bahasa Prancis. Cepat, yang sebagian aku tangkap, "Gelandangan seperti ini bikin tempat jati kotor." Kata gelandangan itu seperti tamparan keras. Aku memang miskin, tapi aku tetap manusia. Tapi di tempat itu, di kafe itu, aku bukan siapa-siapa, hanya bayangan yang mengganggu pemandangan. Aku keluar dengan kepala tertunduk, nafasku berat, tapi bukan karena cuaca. Aku berdiri di trotoar, tidak tahu harus kemana. Kaki goyah, dan tiba-tiba, semuanya gelap. Aku nyaris jatuh saat dunia di sekitarku mulai berputar. "Are you okay?" Sebuah suara lembut menghentikan langkahku. Aku mendongak sedikit kabur karena mata berair. Seorang wanita bul paruh baya berdiri di hadapanku, mengenakan coat krem panjang dan syal biru muda. Wajahnya tenang, tidak menilai. Ia menyerahkan sepotong roti dan sebotol air minum kecil. Aku menerimanya dengan gemetar. "Merci, terima kasih." Dia hanya tersenyum kecil. "Makanlah, you needed more than I do." Aku ingin mengucap lebih banyak, tapi mulutku keluh. Ia berbalik dan pergi perlahan, menyisakan aroma parfum yang samar dan rasa penasaran yang aneh. Siapa dia? Kenapa dia tidak memandangku seperti yang lain?
Aku duduk di bangku taman sebelah kafe, mengunyah roti dengan pelan, sambil menatap keluar jendela. Di balik kaca itu, dunia tampak hangat, nyaman, penuh tawa dan rasa aman. Sementara di bangku taman ini, aku cuma seorang pria asing yang bahkan tak dianggap pantas duduk di sana. Tapi aku tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari segalanya. Hari di mana hidupku yang selama ini dipenuhi rasa malu dan bertahan hidup pelan-pelan akan berubah. Dan wanita yang memberiku roti itu, dia bukan orang biasa. Dia akan jadi alasan aku percaya lagi bahwa hidup kadang bisa memberi kejutan, bahkan saat kamu nyaris menyerah. Aku masih ingat betul aroma roti itu, hangat, sedikit manis, dan lembut meski sudah dingin. Saat aku menggigitnya, rasanya seperti dunia berhenti sebentar. Bukan karena anaknya, tapi karena aku sadar. Itu mungkin makanan paling berharga yang pernah aku terima dalam hidupku karena datang dari seseorang yang tidak menilaimu dari penampilan. Wanita itu, siapa dia? Setelah memberiku air dan roti, dia hanya tersenyum tipis dan pergi. Nggak pakai basa-basi, nggak nanya macam-macam. Tapi cara dia menatapku, bukan tatapan kasihan. Justru seperti orang yang melihat sesuatu dalam diriku yang aku sendiri udah lupa aku punya. Hari itu aku tidur lagi di penampungan. Tapi malamnya aku nggak bisa tenang. Bukan karena lapar roti tadi cukup bikin perutku bertahan. Tapi karena sosok wanita itu terus terbayang. Rambut pirangnya dikunci rapi. Gerak tubuhnya elegan. Wajahnya bukan seperti model atau aktris, tapi punya aura yang bikin kamu pengen dengar dia ngomong lagi. Dan entah kenapa, aku merasa dia belum selesai denganku. Keesokan paginya, aku kembali keliling cari kerja. Jalan kaki belasan blok, mampir ke kios kecil, restoran padat, sampai toko kelontong. Semua jawabannya sama. Sorry, we're full, atau yang lebih menyakitkan, kami nggak terima orang yang nggak punya izin tetap. Tapi siang itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat aku lewat di depan kafe yang kemarin mengusirku ya. Kafe mewah yang bikin aku nyaris pingsan karena malu seorang pria berdasi hitam berdiri di depan pintunya. "Kamu Bayu, ya?" tanyanya dalam bahasa Inggris fasih. Aku langsung siaga. "Iya, kenapa?" "Kami mencari kitchen assistant. Ada yang merekomendasikan kamu. Mau ikut interview sekarang?" Aku bengong. Rekomendasi? Siapa yang mau merekomendasikan? Orang yang baru saja diusir dari sini. Tapi aku nggak bodoh. Ini kesempatan. Entah dari mana datangnya, aku nggak mau buang-buang. Aku ikut pria itu masuk ke dalam. Suasana kafe masih sama mewahnya. Tapi kali ini, anehnya nggak ada yang menatapku. Seperti kemarin, para pelayan menyapa dengan anggukan sopan. Bahkan salah satu dari mereka yang kemarin mengusirku ya, si pelayan sok bersih itu tiba-tiba bersikap ramah. "Selamat datang kembali," katanya canggung. "Apa-apaan ini?" Interviewnya singkat. Mereka cuma tanya soal pengalaman kerjaku, lalu memberiku celemek dan jadwal shift mulai besok. Gaji standar. Tugas utamanya bantu cuci piring dan bersih-bersih dapur. Aku terima tanpa pikir panjang. Besoknya aku mulai kerja. Ruang belakang kafe jauh dari kemewahan. Panas, ramai, kadang bau seafood, dan suara teriakan chef yang kalau salah potong bawang aja bisa jeti neraka. Tapi aku kerja keras, nggak banyak omong. Setiap detik aku gunakan untuk buktikan bahwa aku bukan sampah seperti yang mereka kira kemarin. Beberapa hari berjalan biasa, sampai satu hari, sosok itu muncul lagi. Aku sedang pel lantai dapur waktu manajer masuk dengan suara mendadak lembut. "Bayu, tolong bersihkan meja dekat jendela. Tamu spesial baru datang." Aku keluar dengan ember kecil, dan di sana, di meja dekat jendela besar, duduklah wanita yang memberiku roti hari itu. Dia mengenakan coat abu-abu elegan. Rambutnya disanggul santai, tangannya memainkan cangkir kopi yang belum disentuh. Dan saat matanya bertemu denganku, dia tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang penuh rahasia. Senyum seseorang yang tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Aku mendekat pelan, agak ragu. "Bonjour, Anda perlu bantuan?" Dia memiringkan kepala. "Kamu ingat aku?" Aku langsung mengangguk. "Tentu,
Anda yang nolong saya waktu itu. Terima kasih. Dia mengangguk, lalu menepuk kursi kosong di depannya. Duduk sebentar. Kalau tidak sedang sibuk, aku celingukan. Takut ditegur, tapi manajer justru mengangguk dari jauh. Aneh, biasanya pelayan gak boleh duduk dengan tamu. Tapi kali ini, semua orang diam. Aku duduk. Dia menatapku lama sebelum bertanya, "Kenapa kamu tetap sopan? Bahkan setelah dihina di tempat ini?" Pertanyaan itu seperti peluru pelan-pelan menembus dada. Aku menatap lantai sebentar, lalu menjawab, "Karena saya miskin, bukan berarti saya harus kehilangan harga diri. Kalau saya marah atau balas menghina, saya nggak lebih baik dari mereka." Wanita itu tersenyum. "Bagus, dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Aku nggak ngerti maksudnya, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang disusun olehnya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ngobrol. Waktu kami berpisah hari itu, dia hanya meninggalkan satu kalimat sebelum pergi, "Teruslah jati dirimu, Bayu. Nggak semua orang bisa punya keberanian sepertimu." Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia seolah tahu semua tentangku? Dan kenapa? Entah kenapa, hatiku mulai berdebar setiap dia muncul. Aku tidak tahu kalau ini baru awal dari badai yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Sudah hampir seminggu aku bekerja di kafe itu. Kafe yang dulu mengusirku seperti gelandangan, kini jadi tempatku cuci piring, pel lantai, dan angkat-angkat sayur beku dari gudang. Ironis, ya. Tapi buatku, ini anugerah. Yang bikin aneh bukan cuma tempatnya, tapi sikap orang-orang di dalamnya. Sejak hari pertama, tak satu pun dari staf menyindir masa laluku. Bahkan si pelayan yang kemarin musir aku dengan kata-kata tajam, sekarang justru jadi yang paling banyak basa-basi. Namanya Luke. Dia sering nanya kabarku, nawarin kopi kalau istirahat, bahkan bantuin angkat barang kalau aku kesusahan. Mungkin mereka memang sedang berubah, atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam. Tapi aku nggak terlalu ambil pusing. Aku kerja serius, datang lebih pagi dari jadwal, pulang paling akhir. Aku tahu kesempatan seperti ini langka buat orang kaya aku. Jadi aku nggak mau sia-siakan. Gaji pertama aku pakai untuk beli jaket bekas yang masih layak dan sepatu baru yang nggak bikin tumit les setiap malam. Sampai hari itu datang lagi. Hari di mana dia datang lagi. Wanita itu, si pemberi roti, si misterius dengan senyum tenang dan mata yang dalamnya seperti lautan tenang, tapi menyimpan gelombang besar yang belum muncul ke permukaan. Namanya belum ku ketahui, tapi saat dia muncul, semua suasana langsung berubah. Aku sedang di dapur ketika manajer masuk dan bilang, "Bayu, kamu bantu di ruang depan, ya." Bu Irene sudah datang. Bu Irene, aku langsung tahu siapa yang dimaksud. Dan jantungku entah kenapa berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Saat aku keluar ke ruang tamu kafe, dia sudah duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Meja dekat jendela. Cahaya matahari masuk dari sisi kiri, membuat wajahnya terlihat hangat. Hari itu dia mengenakan blazer biru tua dan kalung tipis perak yang berkilau pelan. Tangannya memegang cangkir, tapi matanya menatap langsung ke arahku begitu aku muncul. "Benjur, Bayu," ucapnya ringan. Aku kaku sesaat, lalu membalas, "Selamat siang, Bu Irene, ya." Dia tersenyum. "Akhirnya kamu tahu namaku." Aku masih bingung harus bersikap seperti apa. Aku hanya pekerja cuci piring. Tapi dia, siapa dia sebenarnya? Kami ngobrol lagi seperti sebelumnya. Dia banyak bertanya soal hidupku, keluarga di Indonesia, kenapa bisa sampai ke Paris. Aku cerita sejujur-jujurnya tentang kerja bangunan, tidur di penampungan, bahkan tentang hari ketika aku cuma punya receh dan segelas air hangat jati satu-satunya. Harapan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan sekadar basa-basi, bukan pura-pura peduli, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin tahu isi hatiku. Setelah sekitar setengah jam, dia berdiri dan berkata, "Bayu, kamu mau ikut aku?" Sebentar, aku kaget. "Kemana, Bu?" "Keliling. Ada yang mau aku tunjukkan." Aku menoleh ke arah manajer, minta izin secara diam-diam.
Tapi manajer itu hanya mengangguk ringan, seolah dia tahu segalanya. Kami berjalan keluar kafe, menyusuri jalan kecil di sebelah gedung, lalu berhenti di depan sebuah pintu kayu besar yang awalnya kupikir hanya pintu servis. Ibu Irene membuka pintunya, dan yang kulihat di dalam membuatku terdiam. Itu bukan gudang, tapi ruang kantor luas dengan desain minimalis dan mewah. Ada rak penuh dokumen, maket bangunan, blueprint interior, bahkan logo kecil berbentuk bunga dengan tulisan Maison Irene Group di sisi dinding kaca. Aku melangkah masuk dengan ragu. "Ini, apa ini, Bu?" Dia menatapku dengan lembut. "Ini kantorku. Aku bukan cuma pemilik kafe itu, tapi pemilik semua jaringan kafe Maison Irene di Eropa." Jantungku nyaris berhenti berdetak. Dia, pemilik semuanya. Tiba-tiba semua masuk akal. Kenapa aku bisa kerja tanpa tahu siapa yang rekomendasin? Kenapa pelayan yang dulunya sombong sekarang jadi sopan? Kenapa manajer nggak pernah marah meski aku duduk ngobrol lama dengan pelanggan? Karena aku bukan ngobrol dengan pelanggan biasa, aku ngobrol dengan bos besar mereka. "Kenapa? Kenapa ibu bantu saya?" Tanyaku pelan. Dia berjalan mendekat. Tatapannya teduh tapi penuh arti. "Waktu kamu diusir itu, aku ada di lantai atas. Aku lihat semuanya. Tapi yang paling mengejutkanku, bukan perlakuan mereka, tapi reaksimu. Kamu tetap tenang, sopan, bahkan minta maaf. Aku belum pernah lihat orang sekuat itu." Aku hanya menunduk, bingung harus bilang apa. Banyak orang yang punya uang, Bayu, tapi sedikit yang punya hati. Lanjutnya, dan aku sedang mencari orang yang punya hati. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Aku belum selesai denganmu, Bayu. Masih ada yang ingin aku tawarkan. Tapi tidak sekarang, belum." Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati, semua terasa seperti mimpi. Wanita yang memberiku roti kini mengulurkan tangan untuk memberiku kesempatan yang lebih besar, lebih dalam, lebih tak terduga. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari aku tahu bahwa Bu Irene adalah pemilik jaringan kafe itu, semuanya terasa seperti mimpi yang belum selesai. Aku tetap kerja seperti biasa, cuci piring, lap meja, bersihin lantai dapur, tapi sekarang setiap kali melangkah, aku merasa seperti dia sedang memperhatikan. Entah dari CCTV, dari jendela kantor lantai atas, atau bahkan dari sudut kafe yang sepi. Rasanya aneh, bukan karena takut, tapi karena aku mulai peduli dengan apa yang dia pikirkan. "Look, si pelayan yang dulu suka semena-mena, sekarang sering nyengir dan godain. Bayu, hati-hati ya. Katanya bos besar kita mulai sering datang sejak kamu kerja di sini." Waduh, jangan-jangan. Aku cuma senyum, tapi dalam hati mulai ragu. Memangnya iya? Apa benar dia datang karena aku? Hari itu, jawabannya muncul sendiri. Jam 4 sore, suasana kafe tidak terlalu ramai. Beberapa pelanggan santai menikmati kopi dan croissant. Aku sedang istirahat di pojok dapur, minum air putih, ketika manajer memanggil pelan, "Bayu, meja dekat jendela." Dia datang lagi. Jantungku langsung berdebar. Aku tahu siapa yang dimaksud tanpa perlu disebut nama. Dan benar saja, begitu aku keluar ke ruang utama, di sana dia duduk dengan tenang, elegan. Kali ini mengenakan mantel krem dan scarf tipis berwarna merah anggur. Di hadapannya ada secangkir teh, tapi dia belum menyentuhnya. Matanya langsung tertuju padaku. Dan senyumnya muncul seperti matahari sore yang menyelinap dari celah awan mendung. Aku mendekat. "Selamat sore, Bu." Dia mengangguk. "Kamu sedang istirahat?" Aku mengangguk pelan. "Ya, baru saja." Dia menepuk kursi di hadapannya. "Boleh temani saya sebentar?" Aku ragu. Tapi saat melirik manajer, lagi-lagi dia hanya memberi isyarat lewat anggukan. Aneh. Tapi sepertinya semua orang di sini memang tahu tempat mereka ketika Bu Irene sedang bicara. Aku duduk, tanganku agak gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena aku belum bisa mengerti. Kenapa aku, kenapa dia, seorang wanita pemilik bisnis besar, ingin ngobrol terus dengan orang biasa sepertiku? Dia memperhatikan tanganku yang mulai berkeringat. "Tenang saja, Bayu, ini cuma obrolan biasa.
bukan wawancara. Aku tersenyum kaku. Maaf, Bu, saya belum terbiasa ngobrol sama orang penting. Menurut kamu, siapa yang penting di dunia ini? Aku menoleh. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi anehnya berat. Saya nggak tahu pasti, tapi mungkin orang yang bisa membuat hidup orang lain lebih baik. Dia mengangguk pelan. Jawaban yang bagus, tapi menurutku yang penting itu orang yang jujur dan tidak berpura-pura. Dia menyeruput tehnya, lalu menatapku lagi. Kamu punya cita-cita? Bayu, aku menunduk. Lama, karena sudah lama juga aku nggak mikirin hal itu. Dulu, saya cuma pengen punya warung kopi kecil di kampung. Biar ibu saya nggak kerja sawah lagi. Tapi makin kesini, saya bahkan nggak yakin bisa pulang. Dia diam lama, lalu berkata pelan, warung kopi kecil di kampung. Aku mengangguk. Dia tersenyum samar. Aku suka mimpi sederhana seperti itu. Kami lanjut ngobrol soal macam-macam. Tentang kota Paris yang katanya romantis tapi bisa kejam. Tentang keluarga. Tentang Indonesia. Dia ternyata pernah ke Bali sekali dan katanya itu liburan terbaiknya. Tapi saat kutanya apakah dia punya suami atau anak, dia hanya menjawab singkat, "Tidak, hidupku terlalu penuh kesibukan untuk itu." Dan dari nada bicaranya, aku menangkap, bukan cuma sibuk, tapi mungkin kesepian. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam, tapi rasanya seperti 5 menit. Saat dia bangkit, dia menyentuh lenganku sebentar dan berkata, "Terima kasih, Bayu. Kamu membuat teh soreku jadi lebih bermakna." Aku hanya bisa membalas dengan anggukan. Kata-kataku macet lagi. Dan ketika dia melangkah keluar dari pintu kafe, aku sadar, aku tidak hanya mulai menanti kehadirannya. Aku mulai ingin tahu lebih banyak tentang dia, tentang apa yang dia cari, tentang kenapa dia terus datang ke hidupku. Karena sejujurnya, sejak hari aku diusir dari kafe ini, tidak ada yang membuatku merasa dilihat bukan sebagai orang asing, bukan sebagai gelandangan, bukan sebagai kuli cuci piring tapi sebagai manusia. Dan wanita itu, dia melihatku. Sejak hari itu, Ibu Irene Jeti semakin sering datang ke kafe. Kadang hanya duduk 10 menit, kadang sampai 1 jam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia selalu memilih jam di mana aku sedang tidak sibuk. Pelayan-pelayan lain mulai memperhatikan. Bahkan Luke, si pelayan usil, pernah bilang sambil cekikikan, "Hati-hati, Bayu, kalau terus begini, kamu bisa-bisa jadi calon bos kita nih." Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menanggapi seperti angin lalu. Tapi dalam hati, aku bingung setengah mati. Kenapa aku? Kenapa seorang wanita pemilik jaringan kafe mewah, wanita yang elegan, pintar, dan kelihatan sangat mapan, terus-terusan datang hanya untuk ngobrol dengan aku, pekerja kasar yang bahkan gak tamat kuliah? Aku mulai curiga ada maksud lain. Tapi setiap kali aku coba mencari petunjuk dari sikapnya, dia tetap tenang, kalem, tidak memberi sinyal apa-apa atau mungkin aku yang terlalu bodoh untuk membacanya. Sampai pada suatu sore, semuanya berubah. Hari itu hujan, langit Paris gelap, dan rintik hujan membasahi jendela kafe. Pelanggan sepi. Aku baru saja menyelesaikan tugas di dapur dan sedang menyeduh teh buat diriku sendiri bonus kecil yang kadang diam-diam aku ambil dari pantry saat suara itu muncul dari belakangku. "Bayu." Aku menoleh. Irene berdiri di ambang pintu dapur. Kali ini tanpa coat mewah atau scarf mahal. Dia mengenakan blouse putih sederhana, rambutnya diikat ke belakang, dan wajahnya, entah kenapa terlihat lebih manusiawi, lebih hangat. "Boleh bicara?" "Sebentar," tanyanya. Aku mengangguk dan mengikutinya ke ruang kecil di samping dapur. Ruang itu biasanya dipakai manajer untuk rapat staf, tapi sekarang kosong. Hanya ada 2 kursi dan meja kecil. Dia duduk duluan, lalu menatapku lama. "Bayu, aku ingin bicara jujur, bukan sebagai atasan, tapi sebagai wanita biasa." Jantungku langsung berdetak tak karuan. Sejak pertama kali aku lihat kamu diusir dari kafe ini, aku tahu kamu bukan orang biasa. Kamu nggak marah, nggak membentak, tapi cara kamu menahan diri, itu luar biasa. Aku diam, tak tahu harus jawab apa. Aku sudah keliling dunia,
sudah ketemu banyak pria kaya, tampan, pintar, ambisius, tapi sangat sedikit dari mereka yang punya ketulusan seperti kamu. Dan itu yang membuat aku penasaran. Dia menarik napas panjang. Lalu, dengan suara pelan namun mantap, dia berkata, "Bayu, aku suka caramu memandang hidup. Dunia seakan berhenti sebentar." Aku menelan ludah. "Maksud ibu?" Dia tersenyum, tapi kali ini bukan senyum sekadar basa-basi. Ada kehangatan yang tulus di matanya. "Aku suka kamu, Bayu, sebagai pria, sebagai manusia." Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku tidak ingin berpura-pura lagi. Aku terpaku, tubuhku terasa berat, mulutku ingin berkata sesuatu, tapi semua kata seolah lenyap. Irena melanjutkan, "Aku hidup sendiri selama bertahun-tahun, terlalu fokus membangun bisnis, menjaga reputasi, dan menghindari orang-orang yang hanya mendekat karena harta. Tapi sejak kamu datang, aku merasa hidupku pelan-pelan punya warna lagi. Aku masih diam, bahkan napasku pun tertahan, dan aku tidak menuntut kamu membalas apa-apa. Aku hanya ingin jujur, karena aku lelah hidup dalam dunia yang penuh basa-basi." Lalu, seolah membaca kebingunganku, dia menambahkan, "Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa pergi. Aku tidak akan memaksamu. Tapi, kalau kamu bersedia tetap di sini, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Sebagai Bayu, bukan sebagai karyawan." Aku menunduk, kepalaku penuh tanya, "Kenapa aku? Kenapa sekarang?" Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa hangat. Sesuatu yang selama ini tertutup oleh luka-luka masa lalu. Sesuatu yang perlahan-lahan hidup kembali. Setelah beberapa saat hening, aku hanya bisa berkata, "Saya nggak tahu harus bilang apa." "Bu," dia tersenyum kecil, "kamu nggak perlu bilang apa-apa hari ini. Aku hanya ingin kamu tahu, itu saja." Dan dia bangkit, meninggalkan ruangan dengan langkah ringan. Sore itu, hujan belum berhenti. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti bukan lagi orang yang dibuang dan dianggap tak berguna. Aku merasa dilihat, dan lebih dari itu, aku merasa mungkin untuk pertama kalinya aku layak dicintai. Sejak hari Ibu Irene mengaku menyukaiku, hari-hariku berubah. Tapi bukan berubah jati indah seperti dongeng, justru jati lebih kacau. Aku mulai kehilangan fokus di dapur. Pikiran sering ngelayang ke percakapan itu, tentang caraku memandang hidup, tentang ketulusan, tentang wanita seperti dia, yang entah kenapa memilih menyatakan perasaannya pada orang seperti aku. Setiap kali dia datang ke kafe, jantungku langsung berdetak tak karuan. Tapi dia tetap tenang, seolah tidak pernah terjadi percakapan emosional di ruang kecil itu. Dia menyapaku, hangat, mengobrol biasa, lalu pergi dengan senyum. Dan itu malah bikin aku makin bingung. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang tak biasa, semuanya meledak. Hari itu aku dipanggil ke kantor pusat Maison Irene. Bukan kafe, tapi gedung tinggi di tengah kota. Nama perusahaannya tertulis elegan di atas pintu kaca. Maison Irene Group. Aku masuk dengan perasaan seperti mau dihukum. Di lantai 5, asisten pribadinya membawaku masuk ke ruang kerja Irene. Kali ini dia tampil sangat berbeda, formal, powerful, tapi tetap dengan tatapan lembut yang familiar. "Duduklah, Bayu," katanya. Aku duduk di sofa kulit coklat yang empuknya bikin aku canggung. Di meja, ada map tebal dan 2 cangkir teh. "Aku tidak mau bertel-tel," katanya tiba-tiba. "Hari ini aku ingin menawarkan sesuatu." Aku menegang. "Menawarkan? Apa, Bu?" Dia membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen bisnis, ratusan halaman, logo perusahaan, grafik, data, dan di halaman depan tertulis, "Program peralihan kepemilikan Maison Irene Group. Ini," katanya, "adalah rencana pensiunku. Aku sudah siapkan sejak 2 tahun lalu. Tapi belum pernah kutemukan orang yang cukup layak untuk meneruskan semuanya." Aku menelan ludah. "Bu, saya." Dia mengangkat tangan, menghentikanku. "Bayu, aku tahu kamu belum punya latar belakang bisnis. Tapi itu bisa diajarkan. Yang tidak bisa diajarkan adalah hati."
Dia menatapku dalam-dalam. Kamu punya itu. Kamu punya empati, integritas, dan keberanian. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu pernah jatuh dan tetap berdiri. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku kaku. Dan ada satu hal lagi, katanya pelan, tapi jelas. Aku ingin kamu menjadi suamiku. Kata-kata itu mengguncang kepalaku seperti gempa 8 skala Richter. Aku terdiam. Wajahku memanas. Jantungku berdetak cepat. Tapi Irene tetap tenang, seperti dia sudah memikirkan ini lama. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Lanjutnya, tapi aku ingin kamu tahu niatku sepenuhnya. Ini bukan main-main. Aku bukan cari pria tampan. Aku bukan cari gelar atau kekayaan. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Hujan mulai turun di luar sana, menetes pelan di kaca besar. Aku hanya ingin seseorang yang jujur, yang bisa membuatku merasa jati manusia, bukan mesin bisnis. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa seperti itu. Aku berdiri pelan, mendekatinya, tapi masih terlalu syok untuk membalas apapun. Apa kamu nggak takut orang-orang mengira saya cuma numpang hidup? Tanyaku pelan. Dia menoleh dan senyumnya lembut. Sudah biasa. Seumur hidupku orang selalu mengira aku ini wanita dingin dan ambisius. Tapi kamu, Bayu, kamu satu-satunya yang pernah bilang aku terlihat kesepian tanpa harus aku cerita dulu. Seketika, kenangan itu muncul. Percakapan di kafe saat aku bicara soal kampung, soal warung kopi impian. Dan matanya mendadak berkaca-kaca. Saat itu aku belum paham, tapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Dia bukan hanya ingin seseorang untuk meneruskan bisnis. Dia ingin seseorang untuk menemani hidupnya. Aku pulang malam itu dengan langkah limbung. Di jalanan yang basah dan sepi, aku terus menatap langit. Bertanya dalam hati apakah ini takdir atau jebakan. Apakah aku siap menerima hidup yang tak pernah aku bayangkan? Karena jujur saja, aku takut kecewa, takut nggak bisa memenuhi harapan. Dan paling besar, aku takut hatiku bohong aku. Takut aku menyukai dia hanya karena siapa dia, bukan karena siapa dia sebenarnya. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa mungkin untuk pertama kalinya dunia memberiku kesempatan, bukan ujian. Dan aku harus memilih antara tetap di zona aman sebagai pencuci piring atau melangkah ke hidup baru. Sebagai suami dari wanita yang pernah memberiku roti dan sekarang ingin memberiku seluruh hidupnya. Aku tidak tidur malam itu. Bahkan saat mata ini tertutup, pikiranku tetap terjaga. Kata-kata Irene terngiang-ngiang di kepala seperti gema yang tak bisa dipadamkan. Aku ingin kamu jati suamiku. Seharusnya aku bahagia. Seharusnya ini jati. Cerita hebat. Dari TKI miskin yang tidur di trotoar, jati suami wanita kaya pemilik jaringan KFC Eropa. Tapi kenyataannya, hatiku justru semakin hancur setiap detik berlalu. Bukan karena aku tidak suka padanya, tapi justru karena aku mulai jatuh hati. Dan itu membuatku takut setengah mati. Takut cinta ini dibangun di atas perbedaan yang terlalu besar. Takut rasa ini hanya perasaan inferior yang dibungkus kekaguman. Takut suatu saat dia sadar bahwa aku bukan pria hebat seperti yang dia kira. Aku cuma Bayu, anak petani dari kampung. Pria yang dulu bahkan tidak punya uang untuk naik bus. Apalagi membayangkan duduk di ruangan penuh lampu gantung kristal dan meja rapat marmer. Dan karena semua ketakutan itu, aku memutuskan pergi. Diam-diam, tanpa pamit. Tanpa sepatah kata pun. Hari itu, aku datang pagi-pagi ke dapur seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Aku menyapu lantai, menyeka meja dapur, dan menaruh celemek di gantungan. Lalu aku menulis secarik catatan kecil yang kutaruh di laci ruang staf. Terima kasih atas semuanya. Tapi aku harus pergi. Maaf, aku belum siap jati apapun yang besar. Bayu, lalu aku keluar. Bukan cuma dari kafe, tapi dari seluruh hidup yang sedang ia tawarkan. Aku kembali ke pekerjaan serabutan yang dulu sempat kulakukan. Ngangkat barang di gudang grosir Asia, bersihin toilet stasiun kereta, bantu pindahan apartemen orang-orang asing yang bahkan gak bisa mengucap namaku dengan benar.
Capek, jelas. Tapi sejujurnya, rasa capek itu tidak seberapa dibanding hampa yang mulai tumbuh di dadaku. Setiap kali istirahat dan lihat seseorang minum teh sendirian di kafe dari kejauhan, aku langsung teringat dia. Wajahnya, tawa kecilnya, cara dia menyebut namaku dengan pelan tapi pasti. Bayu, aku mulai merindukannya. Bukan karena fasilitas yang ia berikan, tapi karena kehadirannya. Karena hanya di dekatnya, aku merasa dilihat, tapi aku terlalu pengecut untuk kembali. Terlalu malu untuk menjelaskan kenapa aku kabur. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu apakah dia masih memikirkan aku atau sudah menghapusku seperti noda di gelas kristalnya. 2 minggu berlalu, hingga suatu sore, aku sedang duduk di halte bus. Kelelahan, menatap jalan yang ramai. Di pangkuanku ada roti isi murah yang sudah mulai dingin. Dan saat aku hendak menggigit, seorang wanita paruh baya berhenti tepat di depan pandanganku. Aku kaget. Salah satu tangannya memegang tas kecil dan tangan lainnya memegang secari kertas. Mataku membesar, nafasku tercekat. Itu dia, Irene, dengan kot hitam yang sama seperti saat pertama kali aku melihatnya di kafe. Tapi kali ini, tidak ada senyum di wajahnya, hanya tatapan langsung tegas, dalam, dan jujur. Aku berdiri, refleks. Dia maju selangkah, menatapku. Aku tidak tahu kamu kabur karena takut atau karena kamu tidak percaya padaku, katanya pelan tapi tajam. Aku menunduk, tidak bisa membalas. Tenggorokanku kering. Dia mengangkat surat yang kubuat, surat yang kutinggalkan di laci staf. Kalau kamu tidak siap jati apapun yang besar, kenapa kamu berani jati orang yang membuat hatiku berharap? Kata-kata itu seperti peluru. Aku tidak bisa lari kali ini. Aku bukan cari suami yang sempurna, Bayu. Aku hanya butuh seseorang yang mau belajar, bertumbuh, dan jujur. Tapi kalau kamu tidak bisa percaya pada dirimu sendiri, bagaimana aku bisa percaya padamu? Air mulai menggenang di mataku. Maaf, Bu, aku cuma takut. Dia mendekat. Semua orang takut, Bayu, termasuk aku. Tapi kita tidak bisa terus lari. Dia diam sejenak, lalu berkata dengan nada lebih lembut, aku datang bukan untuk menagih, tapi untuk bertanya. Kamu ingin tetap lari? Atau mau aku temani berjalan pelan? Sampai kamu percaya bahwa kamu pantas dicintai. Dadaku seperti dihantam badai pelan-pelan. Dan saat aku menatap matanya, aku tahu satu hal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi tentang siapa yang berani tinggal. Bahkan ketika semua logika bilang untuk pergi. 2 hari setelah pertemuan itu di halte, aku belum juga kembali ke kafe. Bukan karena tidak mau, tapi karena hatiku masih sibuk berdebat dengan diri sendiri. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Irene cantik, cerdas, dan punya segalanya mau berjalan bersisian dengan orang sepertiku, yang bahkan tidak yakin bagaimana caranya berdiri tegak di dunia yang begitu tinggi. Tapi hari ketiga, semuanya berubah. Saat itu, aku sedang membersihkan lantai di sebuah restoran kecil milik imigran Maroko di ujung distrik ke-14. Pekerjaan yang kuterima sementara untuk menyambung hidup. Restoran sepi, hanya ada 2 pelanggan dan suara radio pelan yang memutar lagu-lagu Prancis klasik. Aku nyaris tidak percaya ketika pintu kaca depan terbuka dan dia masuk. Irene, tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya ada 2 pria yang sepertinya adalah asistennya. Di tangannya, dia memegang kotak kecil berwarna hitam. Semua orang di dalam restoran langsung menoleh, termasuk aku. Tapi yang paling kaget jelas pemilik restoran, yang langsung berdiri dan menawarkan kursi, seolah tahu siapa wanita itu sebenarnya. Irene tidak bicara banyak. Dia berjalan langsung ke arahku. Aku masih memegang pel, masih pakai celemek, masih berdiri di lantai yang basah oleh sabun. Dan dia tetap memandangku dengan mata yang penuh kehangatan. Bayu, katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Aku sudah cukup lama menunggumu mengambil keputusan. Tapi hari ini, aku yang akan membuat keputusan duluan. Dia membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin sederhana, bukan berlian sebesar kelereng, bukan juga emas mencolok, tapi elegan. Dan lebih dari itu bermakna.
Semua pegawai dan pelanggan di restoran membisu. "Izinkan aku membalik kisah ini," katanya. "Kamu bukan orang yang tak pantas masuk ke duniaku. Justru akulah yang selama ini menunggu dunia yang punya hati. Seperti kamu." Aku tercekat, tanganku gemetar. "Bayu, kamu tidak perlu sempurna, tidak perlu kaya. Aku tidak butuh pewaris. Aku butuh teman hidup. Orang yang bisa duduk di depanku, menatapku, dan tidak pernah menghakimiku. Seperti yang kamu lakukan di hari pertama kita bicara." Aku tidak sadar air mataku mulai menggenang. Dia melangkah lebih dekat, lalu berlutut. Semua orang menahan napas. "Kalau kamu masih ingin menjalani hidup sebagai orang biasa, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu bersedia, izinkan aku mendampingi kamu, bukan sebagai bos, tapi sebagai wanita yang mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku?" Bayu, dunia terasa berhenti. Suara detik jam di dinding restoran pun rasanya terdengar nyaring. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lari. Aku menaruh pel di pojok dinding, melepas celemek, dan menghampirinya. Dengan suara gemetar tapi mantap, aku menjawab, "Aku nggak tahu bisa jadi suami sebaik apa, tapi aku janji akan belajar. Karena kamu membuat aku ingin jadi versi terbaik dari diriku sendiri." Dia tersenyum. Kami berpelukan. Semua orang bertepuk tangan, dan saat cincin itu melingkar di jari manisku, aku tahu kehidupan baruku tidak akan mudah. Akan ada cemoohan, prasangka, dan ketimpangan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi sendirian. Epilog singkat, 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan cermin, mengenakan jas sederhana. Di belakangku, Irena masuk sambil tersenyum. "Sudah siap ke kampung halaman suamiku?" Aku menoleh dan menggenggam tangannya. "Siap, Bu Bos." Dia mencubit lenganku pelan. "Bukan bos, istri." Dan aku tertawa. Karena akhirnya, setelah semua jalan terjal, aku tahu kemana arah pulangku. Bukan ke tempat, tapi ke hati yang memilihku di saat aku bahkan belum bisa memilih diriku sendiri.